Kami di Legi Financial, ini kita akan membahas tentang saham Demas atau Purwadata Lestari Tbk. Nah, ini pokoknya yang kota pertama sudah keluar, ada presiden direkturnya yaitu Hongki Jeffrey Nantung, kemudian direkturnya yaitu Tondi Suswanto. Untuk alamat kantor mereka seperti biasa ada di Bekasi, Janto, Jakarta, Cikampek, kilometer 37. Kalau kita lihat kemarin harga saham ini sempat meningkat ya. Tapi baik lagi dan kinerjanya. Untuk laporan keuangan kali ini nilai itu dia 1 penuh dan betul itu dia rupiah. Kasnya kita lihat, kas yang setara kas dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 2,1 triliunan. Kemudian persediaannya dia meningkat ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini meningkat kurang lebih sekitar 75 miliaran. Nah, dia meningkat sekitar 75 miliaran. Total asetnya pun meningkat cukup drastis, di mana dari 8,2 triliun sekarang menjadi 8,5 triliun. Nah, untuk hutangnya sendiri kita langsung lihat saja. Hutang jangka pendek dia menurun. Oke, ini cukup bagus ya menurut kami. Untuk yang jangka panjang, dia meningkat. Tapi untuk keseluruhan dia menurunnya hutangnya, kemudian ekuitasnya dia meningkat. Ekuitas dari 7,2 triliun menjadi 7,5 triliunan. Nah, setidaknya ini ekuitasnya ini jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan liabilitas. Berarti masih oke. Pendapatan usaha dia ada berkurang sedikit dari 549 miliaran sekarang menjadi 507 miliaran. Kemudian beban pokok kita lihat dia berkurang, laba kotor. Nah, pokoknya kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa yang meningkat, seperti pendapatan bunga dia meningkat cukup banyak. Nah, meningkat cukup banyak. Kemudian laba usahanya walaupun dia menurun, tapi masih dibantu dengan pendapatan keuangan. Dan kalau kita lihat ini saya laba ini turun dari 366 miliaran sekarang menjadi 355 miliaran. Berarti kan dia berkurang 11 miliaran. Namun jika kita lihat dari peningkatan persediaan, berarti sebenarnya labanya ini dia meningkat ya. Kalau kita tambah dengan persediaannya, itu perlu dilihat juga, itu persediaannya itu dia meningkat karena luas tanahnya yang meningkat atau ke penambahan properti atau gimana ya. Karena ini kan perusahaannya di bidang kayak properti gitu. Jadi kalau misalnya persediaan dia agak bertambah tapi harganya aja yang naik, sama aja. Di sini ada presidennya, komisaris, direksi dan lain-lain. Kita skip. Tapi kalau sampai penambahan hingga 75 miliaran, seharusnya itu ada penambahan lahan sih seharusnya. Lahan atau properti gitu. Kas yang kita lihat dari 218 jutaan sekarang menjadi 200, sama aja, dia ada meningkat sedikit, paling 400-an ribu. Pihak berelasi, nah ini sebenarnya saham Demas ini dia berelasi dengan Bank Sinarmas. Dia sama-sama di bawah grup yang sama gitu lah ya. Nah, dari 20 miliaran sekarang menjadi 30 miliaran. Kemudian ini ada yang orang lain pihak ketiga 147 miliaran. Kita lihat di sini untuk yang US dollar dia pun meningkat. Dia meningkat pihak berelasi aja, yang lainnya itu dia menurun ya. Kalau kita di sini deposito berjangka, nah deposito yang berjangka ini dia meningkat dari 1,6 triliun menjadi 1,9 triliunan. Sebenarnya kalau kita bilang ini jumlahnya ini besar loh kalau sampai taruh deposito hingga triliunan. Makanya tadi pendapatan keuangannya jadi 22 miliaran ya. Itu wajar sih. Investasi kita lihat yang di bank, nah ini ada BCA, ada Bank Mandiri dan lain-lain, ini bahkan 500 miliaran. Kalau kita bilang sebenarnya kalau mereka udah punya kas sebanyak itu, mereka pakai untuk yang lain, itu akan lebih menguntungkan. Tetapi kalau deposito itu kan berarti udah tetap ya, itu udah memang yang tetap. Persediaan tanah dan bangunan siap dijual dia biasa aja. Yang meningkat itu tanah dan bangunan yang sedang dikembangkan. Yang belum dikembangkan dia menurun. Dan kalau kita ini grup memiliki tanah yang sedang dikembangkan di Cikarang, luasnya itu 5,9 juta 70. Dia meningkat ya. Dia luas tanah ini dia meningkat. Tetapi kalau kita lihat di sini ya,
Ini penambahan selama tahun berjalan ini agak berkurang dapat dibandingkan dengan tahun lalu, tapi kalau kita lihat dari apanya itu dia memang meningkat ya. Loss tanahnya dia meningkat, berarti masih tergolong apa ya, tergolong oke, walaupun labanya itu dia menurun, tapi dia dibantu oleh persediaannya. Karena kalau persediaannya itu semakin banyak, berarti kan kemungkinan pendapatan di masa depan itu kan semakin banyak. Biasa kalau perusahaan properti dia dari sana ya. Saya tahu saya di sini. Karena dia beda dengan perusahaan perdagangan atau apa, dia lebih bergantung oleh persediaannya. Kalau properti yang bisa dijual itu sedikit, nah itu kita sudah bisa tahu kemungkinan besar untuk penjualan di masa depan itu gimana. Ini kita lihat. Tapi ini kasnya gede loh untuk yang saham Dimas ini. Modal saham kita ada di sini. Ini keadaan mengalami perubahan. PT Sumber Arus Mulia 57%, Skits Corporation 25%, sisanya itu masyarakat. Pendapatan usaha kita lihat ya. Dia menurun, dia untuk industri dia menurun dari 500 miliaran sekarang menjadi 400 miliaran. Komersial dia meningkat sedikit, kemudian perumahan menurun. Semua rata-rata menurun kecuali yang komersial. Nah, komersial dari 10 miliaran sekarang menjadi 12 miliaran. Tapi sebenarnya pendapatan utama mereka itu kan dari industri ya, tapi dia menurun. Nah, kita lihat semua rata-rata menurun sih. Sewa hotel pun seharusnya konsisten meningkat, tapi dia ini ada yang menurun juga. Beban penjualan kita lihat. Nah, ketika penjualannya menurun, tampaknya komisinya itu gak turun. Kok bisa kayak gitu ya? Biaya manajemen naik juga. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya mau kita bilang untuk biaya-biayanya ini, kalau dia gak gitu tinggi, mereka bisa efisiensi, labanya bisa menjadi lebih bagus. Tapi masalahnya ini kayak gak gitu efisiensi ya. Ini agak ada sedikit peningkatan, dan ketika peningkatan itu seharusnya dibantu oleh peningkatan penjualan, tapi kenyataannya penjualannya itu dia turun. Nah, tapi kalau mereka gak mau investasi surat berharga aja ya, ibaratnya deposito kan lebih kecil. Tapi gak tahu juga, mata mereka mau yang lancar kurang dari 1 tahun atau gimana. Keuntungan kegiatan pengelolaan, penggunaan air bersih dan pengelolaan lingkungan. Nah, dia menurun ya. Kemarin kami katakan, oh ini keamanannya pun meningkat. Jadi biaya keamanan itu memang penting ya. Tapi yang pengelolaan lingkungan ini, kemarin kami pernah mengatakan ini merupakan salah satu bantuan untuk saham Dimas ini. Tapi tampaknya kali ini pendapatannya jadi menurun. Kita belum tahu untuk yang kota-kota berikutnya. Pendapatan bunga atas deposito berjangka 22 miliaran. Nah, kita lihat dia peningkatan cukup besar, di mana dari 11 miliaran sekarang menjadi 22 miliaran. Bayangkan tanpa deposito 22 miliaran. Nah, kita berarti udah gak usah kerja, gak usah inilah itu lagi. Tapi kalau yang rajin ya tetap cari duit lah. Ini laba per saham. Baiklah, itu saya guys. Sekian, terima kasih, salam prestasi.